Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurjana dengan NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Yang pertama, makna Islam. Islam merupakan asal kata dari aslama yaslimu Islam, yang artinya berserah diri dan kedamaian. Lebih lanjut, Islam berarti agama yang damai dengan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa, dan orang yang menganut agama Islam disebut Muslim. Secara terminologi, Islam adalah nama dan satu institusi agama, maka tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang tunduk kepada Tuhan, apapun agamanya dan apapun Tuhannya, dapat dikatakan sebagai Muslim. Istilah Muslim atau pemeluk agama Islam haruslah orang yang bersyahadat. Jadi, Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dasar-dasar ajaran Islam memiliki pengertian sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima Nabi Muhammad SAW 571 sampai 632 Masehi untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir sampai mati. Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup tiga aspek. Yang pertama, akidah. Pengertian akidah secara syar'i adalah pemikiran yang mendasar dan menyeluruh tentang alam, manusia, dan hidup. Tentang apa-apa yang ada sebelum kehidupan, tentang apa-apa ketika kehidupan, dan tentang apa-apa yang ada setelah kehidupan, serta hubungan antara ketiganya. Akidah atau pemikiran ini menjadi penentu perilaku individu. Setiap manusia selalu dan hanya akan berbuat sesuai pemikirannya. Yang kedua, akhlak. Akhlak sering juga disebut dengan istilah ihyan dari bahasa Arab hasan, yang berarti baik. Pengertian ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah kamu beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah kamu sendiri yang melihatnya. Meskipun kamu tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Yang ketiga, syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang Muslim dalam menjalani segala aktivitas hidup di dunia. Hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukhalaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syara. Misalnya kaidah-kaidah atau norma adat istiadat, undang-undang, atau hukum selain Islam. Klasifikasi hukum Islam. Yang pertama, wajib. Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Yang kedua, sunnah. Perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Yang ketiga, haram. Perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat, mubah. Perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Makruh. Perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Yang keempat, mubah. Perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Makruh. Perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Makruh. Perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa.
Sasaran hukum Islam. Yang pertama, penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta, bukan kepada yang mengaku Tuhan serta dengan cara yang benar pula. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa terlihat kepada latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dari Rasulullah. Tujuan syariah. Setiap pemeluk agama Islam wajib mentaati, mengamalkan, dan menjalankan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna, baik melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terwujudnya pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat, maka banyak hal yang mendasar yang harus dibenahi dan ditata ulang terlebih dahulu, dan untuk itu diperlukan suatu aturan atau undang-undang yang menjadi pembatas terhadap berhasilnya pelaksanaan syariat Islam tersebut. Kesimpulannya, Islam bukan berarti hanya ritual ibadah semata, tetapi merupakan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh untuk menggapai tangga atau derajat yang lebih tinggi berupa kedamaian dan kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan. Islam juga membekali pengikutnya aturan dan pemegangan lengkap dalam menjalankan ibadah sekaligus kehidupan di dunia ini. Baik, itulah yang materi dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.